Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, insyaallah natakallam li ilmu Syekh Abdul Qadir Jalani Qutbullah wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Habib Saleh wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizki wa ridha ni'ami wa zinata hamdihi wa midada ihsani subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rasulullah, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Summa ila hadratil ulama wal amilin wasyuhada wassalihin wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan li syekhina Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sayyidulahumul Fatihah. Auzubillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirrul Asrar wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, berkah, ilmu, hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani. Amin ya rabbal alamin. Tercapainya dan terkabulnya cita-cita dan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita bicara tentang ainus sugro. Dalam memandang Allah itu ada dua ain. Ain itu mata, maksudnya mata hati. Mata hati itu ada dua, ada mata hati ainus sugro, ada ainul kubro. Ainus sugro, nah, mata hati sugro itu artinya mata hati kecil, dan ada lagi mata hati besar. Nah itu kan, ini teknik cara memandang supaya kita tahu rincian-rincian itu. Yang sugro kemarin kita sampaikan, sugro yang kecil kemarin, tusahidu tazaliyatu sifat binuril asma wasifat, yaitu memahami, mengerti tentang tazali sifat-sifat nur asma Allah.
Jadi yang kita bicarakan adalah nur asma Allah, cahaya asma Allah di kehidupan semesta alam ini. Wasifatihi, dan sifat-sifat Allah subhanahu, cahaya sifat-sifat Allah, ila intihai alamid darajat. Yang ini, cara ini akan menyampaikan kita kepada surga umum. Surga umum itu yang masuk surga mungkin di Jannatun Naim, mungkin di Ma'wa, mungkin Darussalam surganya, mungkin surga Firdaus. Tapi kalau Ainul Kubro itu sudah surganya kurbah, surga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diidam-idamkan Allah itu kan nanti kurbanya. Tapi kita tidak bisa kurba mencapai kubro tidak bisa mencapai mata yang besar itu kecuali melewati tahapan sugro, yaitu tahapan melihat mata hati kecil. Di antaranya saya membacakan, membelahnya dengan kitab Gunyah ya, kitab Gunyah. Kitab ini sudah sebulan atau 2 bulan ya tidak sempat terbacakan ya. Berapa 2 bulan Nabilah. Nah, Habib Qadir menunggu-nunggu mana kitab Gunyah nih. Salah satu beberapa waktu kemarin kitab Gunyah itu sampai pada pemahaman Bismillah. Karena begini, Al-Quran itu memiliki induk. Induk itu namanya induk sentral. Ya, lebih pelah. Sentral Al-Quran, induk Al-Quran adalah suratul Fatihah. Ummul Quran surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu memiliki induk lagi. Induknya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah mewakili nama-namanya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kajian tentang Bismillah sudah kita sampai, banyak apa, sinnya apa, mimnya ada apa, kemarin sudah. Allah itu apa sudah kita bahas, baik melewati kitab Syekh Abdul Qadir Jalani maupun Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan nanti sedikit-sedikit kita ulang-ulang bagian tertentunya. Sekarang kita Ar-Rahman Ar-Rahim. Untuk apa? Untuk melihat nurul asma, yaitu cahaya-cahaya asma dalam kehidupan. Sebelum kita memahami tentang asma Allah atau suhudul asma, memperhatikan asma Allah, kita mengerti tentang apa itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sehingga nanti aplikasi dalam kita membaca terpenuhilah maksud syariat dan maksud hakikat. Nah, itu nanti kita aplikasikan dalam sembahyang kita, mudah-mudahan sempat dalam waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Pokola Ar-Rahman Ar-Rahim. Kodokola kaum, sebagian para ahli sufi memahaminya, juga ahli tafsir, huma bimakna wahid. Ar-Rahman Ar-Rahim itu maknanya satu saja, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau disatukan maknanya adalah rahmat. Kalau dipisah, maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, jadi rahmat itu dari Rahman dan Rahim sebenarnya. Nah, itu ada berpendapat seperti itu. Wahwa jurrahmah. Nah, ini sudah tersampaikan tadi. Karena itu dia disebut memiliki makna rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Di dalam Al-Quran yang disebut rahmat itu ada beberapa hal. Hujan itu adalah rahmat, ya kan? Sesuatu yang menumbuhkan itu adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi satu, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Siapa itu? Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat sekalian alam. Rahmat itulah yang dipahami oleh ulama sesuai dengan maksud hadis, disinkronkan dengan ayat itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Makna jasad beliau adalah Nabi SAW yang di Madinah itu, yang kita kenal sejarahnya, yang memiliki diperuntukkan Allah syariat ini, yang kita laksanakan syariat Nabi Muhammad. Jadi kita melaksanakan syariat itu berarti kita sudah Muhammad Rasulullah secara johir. Bila pian sembahyang, apalagi bro, naik haji, puasa, berbuat baik, suka berbuat kebaikan kepada orang, itu adalah kita sudah melaksanakan bagian johir daripada Nabi SAW, atau makna Muhammad
Rasulullah. Dah. Bagian yang kedua, Muhammad Rasulullah itu ada batin. Namanya ruh Muhammad, yang dikenal orang kebanyakan dengan Nur Muhammad, ya lah. Nah, itu keyakinan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad oleh Syekh Abdul Qadir Jalani dalam Sirrul Asrar fi awali kitabihi, dalam awal kitabnya menyebut ruh Muhammad au lil makna hakikatul Muhammadiyah, atau hakikat Muhammad, itulah nur dia. Allahu nurus samawati, Allah lah yang menurkan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini, menurut ulama, menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, cukup kalau menurut ayat Al-Quran, wa ija arada ansayan an yakula lahu kun payakun, ucapan kun, lapasnya kun itu artinya jadi. Tapi dalam ilmu hikmah, kun itu lapas, bukan makna. Tentu di dalam kun itu ada makna. Makna itulah hembusan, atau yang disebut dengan tiupan. Wa nafaqatir ruh, Allah meniupkan kepada manusia ruh, itulah hembusan, dilapaskan dengan bahasa zikrullah, hu, itulah hembusan pertama alam semesta ini, sehingga terciptalah alam semesta ini dalam bentuk ruh Muhammad. Karena yang johir itu tidak mungkin ada tanpa ada yang batin. Adanya johir karena adanya batin. Kayak itu cara pemahamannya. Beda kalau kita johir dulu ada batin. Ada burungnya kah, ada sangkar kah? Duluan mana? Bingung kita. Telur ayam kah, ayam kah duluan? Bingung kita. Tapi orang-orang ahli hikmah melihat terdahulu ruh ketimbang jasad. Makanya kepompong manusia diadakan Tuhan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teruntungannya Pak, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa sambungannya Guru? Khalaqal insan min alaq. Lalu Allah menjadikan manusia itu min alaq. Jadi Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Segumpal darah itu yaitu alaq. Alaq itu zigot yang bergantung. Alaq itu bergantung artinya. Alaq berbentuk-bentuk, terus selama 120 hari tubuh. Jadilah manusia. Tetapi itu belum hidup lagi. Lalu dimasukkan ruh insan pada umur 120 hari dalam hadis. 120 hari itu 3 bulan, bergeraklah bayi itu. Bergerak belajar bayiku aja. Nah, ya kalau ibunya bergerak. Oh, kata bidan sudah 3 bulan, pantas bergerak. Nah, itu wa nafaqatiroh. Wa ja'ala sam'ahu wa basarahu wal afidah. Dengan roh itu Allah menjadikan dia memiliki faidah, mendengar, melihat, merasakan dan sebagainya. Subhanallah. Roh itu fungsi roh pada diri kita. Roh itu maknanya batin. Alam semesta demikian juga ada batin. Alam semesta ini ada batin. Batin itu apa? Batin daripada makna rahmat Allah. Hebatnya rahmat Allah. Rahmatnya aja belum, lagi jatnya. Ini rahmat ini sifatnya. Nah, rahmat ini sifatnya adalah baharu. Baharu itu muhadas. Gairu qadim, bukan qadim. Ya, muhadas, karena ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini mengandung unsur 4 anasir dalam Sirrul Asrar. Api, air, angin, tanah, 4 anasir unsuriyah namanya. 4 unsur arba'atul unsuriyah, 4 anasir dalam ruh Muhammad itu. Subhanallah. Dari situlah Allah mengadakan ruh-ruh yang lain dan ruh alam semesta dan kehidupan ini. Subhanallah. Sudah kita pahami itu? Sudah. Sehingga bagaimana kita memandang dalam hidup ini sumber segala kejadian itu, asal itu seperti itu. Inilah yang disebut dengan zurahmah. Wahwa min sifati zat. Terkadang orang menyebut sifatu zat lil makna
dalam pengertian makna, yaitu kehendak Allah untuk mengadakan sesuatu hanya ija arada, cukup Allah berkehendak jadilah, sekalipun tanpa mengucap kun. Subhanallah, saking zat Allah ini maha tidak terbatas, tidak bisa terbayangkan. Jadi beda dengan kita berkehendak belum bisa jadi nyala, sudah diadakan belum apa-apa juga lagi. Nah, coba bayangkan. Jadi Allah itu tidak repot menciptakan alam semesta ini. Kita yang repot mikirkan. Ya lah, suruhlah. Ya lebih. Satu kali aja Allah ciptakan sudah tersusun-susunlah segala itu. Subhanallah. Udah perlu Tuhan gunung. Ada ayam. Kita pikir pulang Tuhan telur. Wah, ada danang kayak itu hina Allah kalau begitu. Iyalah. Maha dahsyat, maha agung, ini tidak bisa dibayangkan. Hanya satu kali. Kalau dibahasakan kun, kalau tidak dibahasakan hu, lil makna sir, berkehendak saja, iradah, jadilah sesuatu itu. Jadi sir itu bipai iradah Allah, ya lah. Nah, isi sir hu, iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berzikir hu itu dia sudah berzikir pada sifatullah, sifat Allah pada makna iradah. Nah, gitulah. Wakila huma bimakna tarku uqubatin min may yastahaqqul uqubah. Dengan makna Rahman Rahim itulah siksa itu menjadi tidak ada. Nah, jadi pian kalau membawa Rahman Rahim tidak bisa diajab kubur. Makanya di dalam hadis Nabi, siapa bertemu kubur, apalagi bertemu kubur orang tuanya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim di kubur, tiupakan Bismillahirrahmanirrahim, tiupakan di kubur, kuitan pian, terutama kuitan pian. Mun orang lain, jadi tiupakan Bismillahirrahmanirrahim, orang tua kada paloi namanya. Karena itu membentengi daripada ajab kubur. Subhanallah, itu rahasia Nabi itu kenapa jadi menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim itu rahasianya. Karena dia jurahmah, saking hebatnya rahmah itu ajab tidak bisa datang. Jadi hebat nang kayak apa aja malaikat tuh, kalau sudah rahmah ini datang udah bisa apa-apa lagi. Sama ya kayak kita kalau rahmah beneran datang apa kabar? Riut, nggak apa-apa lagi, biblah. Lupa dengan yang lain, biblah. Nah, ini lain rahmatnya lah, lain rahmahnya. Alladzi wasiyat rahmatuhu kulli syai'in. Itulah rahmatnya pada segala sesuatu. Nah, ini pandangan suhud rahmat itu, alam semesta ini kita pandang rahmat. Jangan sampai hakikat alam semesta ini kita tidak ketahui. Itulah hakikat alam semesta. Bisakah kita melihat alam semesta ini dalam suhud rahmat? Berarti kita melihat nur asma Allah Subhanahu wa taala, baik dengan pandangan nur Muhammad. Nah, karena itu ketika kita sholat, sembahyang, jangan sampai ditinggalkan sholat ini. Biarpun pian mengenal Allah sedemikian rupa, hebat dan sebagainya, serah aja, mahamilailillah tuh. Tapi kalau pian tidak sholat 5 waktu, sama pian menutup makna nur Muhammad. Ada orang belajar nur Muhammad malah tidak sholat, ini terbalik namanya. Baik, aneh. Orang memahami nur Muhammad, rajinlah dia mengerjakan sholat 5 waktu. Tambah kalau bisa sunat-sunatnya. Kenapa? Begini, johirnya tadi syariat itu berarti syariat agama kita itu rahmat enggak? Rahmat enggak? Rahmat. Syariat agama kita itu rahmat. Ketika kita mengerjakan syariat itu, risalah itu sholat 5 waktu, berarti kita berduduk di posisi rahmat. Ketika kita mengerjakan sholat 5 waktu, mencari contoh siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Berarti kita mengerjakan johirnya daripada syariat. Batinnya bang? Batinnya ketika kita mengerjakan itu, batin kan berarti roh. Roh itu terhubung dengan Nabi Muhammad. Berarti kalau kita hakikat kita musyahadah kepada Allah, berarti roh Muhammad lah yang musyahadah, melihat sebenar-benarnya penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Tuhan. Maka zabal puadu ma ro'a. Surah An-Najm kelas kemarin.
Muhammad itu, Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta pada puatnya atas apa yang dilihatnya fi sidratil muntaha. Jadi hakikat sholat itu sidratul muntaha. Johirnya takbir Allahu Akbar, rukuk dan sujud itu johir yang kita lakoni. Hakikatnya juga tetap kita lakoni. Musyahadah kepada Allah subhanahu. Hakikatnya musyahadah. Yang bisa musyahadah dengan benar itu hanyalah ruh Muhammad subhanallah. Nah, cepat benar sekarang Bipai. Udah sampai setengah jam selesai. Sedikit lagi lah ditambahi. Kalaupun dipisahkan antara arti makna Rahman dan Rahim itu lil mubalaghah fa makna allazi sudah dibacakan. Ada arti Ar-Rahman, ada arti Ar-Rahim. Ar-Rahman al-atop ala jami'i khalqihi mu'minihim wa kafirihim. Maka makna Rahman itu diberikan Allah kepada orang kafir atau kan orang muslim. Nah makanya kalau memandang orang kafir kita jangan benci, nggak boleh benci. Memandang babi nggak boleh benci, karena hakikatnya dia adalah karena pekerjaan Rahman Allah, dari asma Allah Ar-Rahman. Jangan benci kita. Tapi babi mentang-mentang kita tidak benci lalu dimakan, itu salah namanya. Ya kah? Nah, makanya kita sebenarnya agama kita datang ini di dunia Nabi itu andaikan tidak bisa tidak berperang dengan orang kafir, tidak berperang dulu tuh. Cuma karena diganggu terpaksa kalah Nabi berperang, itu aja. Nggak ada tertanam kebencian. Bumi ini bumi Allah, bumi juga milik orang kafir dan orang muslim sebenarnya. Karena orang kafir itu juga hamba Allah sebenarnya kan. Cuma dia tidak mengimani Allah, salah mengimani. Coba tanya kepada mereka, siapa Tuhan kamu? Tuhanku itu katanya yang begini-begini. Tuhanku itu maha pengasih penyayang. Iya lebih sama ya lebih pengasih penyayangnya. Cuma lewat Muhammad Rasulullahnya tidak bisa mencapainya, ya lah. Tidak menjalankan Rasulullah, itu aja ya. Jangan benci kepada mereka. Yang penting kalau mereka berbuat keburukan barulah kita menahan, menolak. Nah itu aja. Selama mereka tidak berbuat buruk, tidak apa-apa masalah, baiklah kepada mereka. Menolong orang kafir maupun orang muslim sama, adalah manja abil hasanah, mendatangkan kebaikan. Sama, enggak apa-apa. Kalau punya tetangga jangan dimusuhi, dikelengi tetangga. Orang kafir ini jar. Wah. Oh, ini kasihan lakum dinukum waliyadin ya biblah. Nah, lakum dinukum waliyadin. Nabi lawan paman Sidin Abu Sufyan memusuhi lah Sidin. Lawan paman Sidin. Siapa paman Sidin? Abu Talib kah? Abu Talib memusuhi lah Sidin? Tidak, malah dipeluk Sidin kah? Beliau menangis karena paman beliau tidak mengucapkan syahadatain. Nah, ini cara berpikir, ini pandangan Nur Muhammad dari segi hakikat. Nah, memandang ini asik nih. Nah, itu amalan orang ahli hikmah. Terpikulah dua makna, johir syariat dan hakikat seperti yang dikatakan oleh Syekh Imam Qusairi tadi. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Jalani sedikit demi sedikit Sidin mengotak-atik. Sekalipun wafajirin, orang-orang pendosa pun kamu jangan membenci kepada mereka. Ya lah. Sekedar diketahui bahwa minuman keras itu tidak boleh diminum, sudah. Benci dalam arti kita tidak mau meminumnya. Jangan melihat minuman keras ada di warung langsung aja diketek, pukul langsung, mentang-mentang bisa main silat kungfu. Langsung aja pakai tendangan berbalik tuh. Wah, langsung ribut orang warung, ganti ijazah orang warung. Ya lah, enggak usah itu, enggak usah ribut-ribut, kita tenang aja. Dakwah hijau orang supaya orang tidak minuman keras. Nah, ajak orang sedikit demi sedikit, ajaklah manusia itu dengan cara hikmah. Itulah peran dakwah. Jadi peran dakwah itu memang mempolitiki orang lain supaya beragama Allah dengan cara hikmah, bukan dengan cara kasar. Nah itu.
itulah engkau berarti membuktikan Rahman Rahim Allah dalam kehidupan sehari-hari. Itu berarti engkau suhud sebagaimana suhudnya Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kah? Maka suhudlah kita pada asma Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sembahyang kita. Allahu Akbar, suhud hati kita, ruh kita, kesadaran bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Suhud hati kita, yang kita suhuti berarti Allah lah yang kita suhuti, objeknya Allah, fokusnya adalah Allah. Suhud tuh hakikat tuh. Suhud Allah, menyembah kepada Allah tuh hakikat tuh. Nah hakikat tuh tingkat awam, khawas, tingkat khawas dah tuh. Khawasul khawasnya hanyalah yang bisa benar suhud pada asma Allah ini hanyalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang disebut dengan ruh Muhammad atau nur Muhammad. Berkesadaran itu aja yang penting, supaya tidak ada keakuan kita, sehingga terpilahlah 3 keadaan di sini diri kita, ya Kak. 2 adanya diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adanya Allah. Allah diwakili la ilaha illallah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwakili dengan Muhammad Rasulullah. Kita bang, kita harus melebur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ruh kita. Jasad kita menuruti syariat sidin, ruh kita musyahadah sebagaimana Nabi. Maka bersatu meleburlah kita kepada Nabi dalam hal, bukan sekadar melebur-lebur aja, menyaksikan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Ulun akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.